Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan uji reliabilitas dan juga analisis item dengan menggunakan software Jamovi. Nah, analisis item yang akan kita lakukan adalah item dengan format skala Likert atau rating scale. Nah, langsung saja kita menuju ke Jamovi-nya. Data yang akan kita gunakan untuk latihan kali ini adalah data yang sudah ada di Jamovi. Jadi sebelumnya saya sudah menginstal modul ini. Ini LSJ. Nama modulnya ini adalah kumpulan data yang bisa kita gunakan untuk latihan. Ini ada ebooknya. Nah, ini adalah data yang ada digunakan di ebook tersebut. Nah, saya akan gunakan data itu. Jadi modulnya sudah saya install sehingga ketika saya open di sini, kemudian di sini ada pilihannya list PC atau data library. Saya pilih data library. Nah, kemudian di sini ada folder Learning Statistics with Jamovi. Saya akan pakai data ini personality questionnaire. Nah, datanya berbentuk seperti ini kurang lebih. Kalau teman-teman punya data sendiri, silahkan menggunakan data sendiri. Pada prinsipnya yang kita butuhkan adalah di sini A1, A2, A3, A4 dan seterusnya. Ini adalah item. Jadi ini item 1, item 2, item 3. Nah, kemudian ini 1, 5 ini adalah skornya. Nah, kalau kita lihat di sini skornya berkisar antara 1 sampai 6 ya. Ini ya, 1 paling rendah 1, paling tinggi 6. Jadi mungkin dari sangat tidak setuju, kemudian agak tidak setuju, kemudian agak setuju, setuju dan sangat setuju. Kemudian di sini ada yang kodenya A, ada yang kodenya C, ada yang kodenya E, ada yang kodenya N. Nah, ini adalah skala Big Five. Nah, kalau kita lihat tadi judulnya ini BFI, Big Five Personality Inventory. Jadi A itu singkatan untuk agreeableness, C conscientiousness, E itu extraversion, N itu neuroticism, dan O itu openness. Nah, karena ini adalah skala Big Five, jadi tiap dimensi atau tiap faktor personality, faktor kepribadian itu sifatnya independen. Jadi kalau kita mau analisis item antara agreeableness kemudian conscientiousness, ya kita analisis sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita akan melakukan analisis reliabilitas dan juga analisis butir, analisis item, apakah tiap item ini berfungsi dengan baik. Nah, caranya klik di sini vector, kemudian reliability analysis. Nah, saya akan melakukan analisis untuk skala yang agreeableness dulu, yang kodenya A semua. Jadi yang kodenya A saya masukkan. Nah, ini sedang proses. Enaknya kita menggunakan Jamovi, outputnya itu langsung di sini dan real time. Kalau kita butuh output tambahan, misalkan di sini by default reliability yang ditampilkan adalah alpha cron bar, tapi kita juga bisa menampilkan reliabilitas yang lain, misalkan omega. Ini ya, McDonald's omega. Ini biasanya lebih robust jika asumsi unidimensi tidak terpenuhi. Kemudian saya juga ingin menampilkan item statistiknya. 3 ini yang mau saya lihat.
alpha Cronbach jika item dibuang, omega jika item dibuang, dan item price correlation. Item price correlation ini kalau di SPSS sama seperti corrected item total correlation. Nah, oke. Sekarang kita lihat di sini alpha Cronbach-nya sangat rendah, 0,4. Biasanya untuk skala penelitian itu yang diterima itu di atas 0,7. Jadi kalau kita lihat di sini 0,4 masih kurang ya. Masih kurang. Tapi tunggu dulu. Kita perhatikan di item reliability statistics di sini. Kalau kita perhatikan di sini item price correlation, item nomor 1 itu koefisiennya negatif. Nah, ada dua kemungkinan ketika kita menjumpai koefisien yang negatif. Kalau negatifnya besar seperti ini, minus 0,2, ada kemungkinan ini scoringnya belum dibalik. Maksudnya belum dibalik seperti apa? Jadi misalkan ini adalah skala agreeableness. Ada item berbunyi saya akan menentang orang-orang yang menghalangi tujuan saya. Nah, itu adalah item yang menggambarkan kebalikannya dari sifat agreeableness, atau kalau kita sebut item unfavorable. Nah, item unfavorable untuk scoringnya seharusnya dibalik. Jadi kalau misalkan dia menjawab sangat setuju, skornya harusnya 1. Sangat setuju. Iya, betul, sangat setuju. Kita balik menjadi skornya 1 gitu. Jadi skornya harus dibalik terlebih dahulu. Makanya sebelum di input data, kalau kita analisis pakai SPSS gitu ya, sebelum di input ke SPSS, skornya itu sudah harus dibalik. Nah, tapi kalau kita menggunakan Jamovi, kita tidak perlu membalik, gak apa-apa. Kita tinggal masukkan di sini reverse scale item. Jadi ini untuk item-item yang unfavorable. Yang negatif kita coba balik skornya. Kita masukkan A1 ini ke sini. Nah, di sini ada keterangannya A gitu ya. Terus ini ada keterangannya reserve scale item. Nah, ini tadi yang tadinya negatif menjadi positif. Kemudian kita lihat alpha Cronbach-nya dari yang tadi 0,4 menjadi 0,7. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan reliabilitas di sini, kalau untuk tujuan penelitian ini sudah cukup memuaskan, sudah dapat diterima. Nah, skala ini sebenarnya sudah bisa kita pakai untuk penelitian kita, gitu. Tapi kalau teman-teman ingin meningkatkan reliabilitasnya juga bisa. Nah, biasanya item-item yang baik itu item yang memiliki item price correlation itu di atas 0,3. Meskipun ini standar yang tidak mutlak, tapi pada umumnya 0,3 ke atas itu dianggap item yang baik. Kemudian cara yang kedua juga bisa kita lihat di sini, if item dropped. Nah, misalkan ini item A1, kalau kita buang, alpha Cronbach-nya akan menjadi 0,722. Nah, ini meningkat atau menurun dari alpha Cronbach awalnya. Ini 0,70 menjadi 0,72. Oh, kalau kita buang item nomor 1, alpha Cronbach-nya akan naik. Nah, berarti dengan pertimbangan tersebut kita bisa menggugurkan item nomor 1, kita buang. Nah, alpha Cronbach-nya menjadi 0,7. Kemudian item price correlation-nya semuanya di atas 0,3. Nah, seperti itu. Itu pertimbangan ketika kita hendak menggugurkan item. Bisa kita lihat dari item price correlation-nya yang di bawah 0,3 bisa kita pertimbangkan untuk dibuang, atau kita lihat dari Cronbach alpha jika item itu dibuang. Kalau Cronbach alpha-nya meningkat, kita bisa pertimbangkan untuk dibuang. Tapi membuang atau mempertahankan itu tetap menjadi pertimbangan dari peneliti. Jadi tidak ada keharusan di bawah 0,3 nggak harus dibuang kalau memang dirasa item itu penting, gitu. Atau bahkan yang di
di atas 0,3 bisa jadi kita gugurkan jika memang tujuannya adalah untuk membuat skala yang efisien, yang itemnya sedikit tapi reliabilitasnya tinggi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang untuk agreeableness kita sudah selesai. Kita coba untuk analisis yang dimensi conscientiousness ini ya, yang C. Kita masukkan C1 sampai C5. Nah, kasusnya sama di sini. Alpha Cronbach-nya negatif. Kemudian di sini juga ada keterangan C4 dan C5 berkorelasi negatif dengan total scale. Gitu. Mungkin scoringnya perlu dibalik. Gitu. Nah, kalau kita lihat C4 dan C5 ini korelasinya negatif. Nah, kita balik dulu C5 yang negatifnya besar ya. Nah, sudah menjadi positif. Ini juga sudah meningkat. Dan kita balik juga yang C4. Oke. Nah, ketika mereka sudah dibalik, alpha Cronbach-nya menjadi 0,73. Sudah baik. Kemudian item race correlation-nya juga semuanya di atas 0,3. Nah, jadi untuk skala conscientiousness, sebuah itemnya berperan dengan baik, berfungsi dengan baik, dan pada level skala mereka juga sudah memiliki reliabilitas yang memuaskan. Nah, seperti itu cara melakukan uji reliabilitas dan analisis item. Untuk dimensi yang lain nanti silahkan dicoba sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.